Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi setiap malam Ahad, dan kita masih membahas siratul Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Minggu yang lalu kita telah membahas nasab Nabi, kemudian putra-putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini kita akan membahas paman-paman Nabi, bibi-bibi Nabi, dan juga istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti akan banyak nama, tolong dicatat. Santri ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering saya ulang-ulang bahwa mengenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu keharusan. Seorang muslim harus mengenal siapa nabinya. Sangat disayangkan di tengah-tengah masyarakat itu banyak orang tidak mengenal nabinya. Nanti adik-adik kalau pulang tanya sama orang tuanya tentang nasab Nabi, anak-anak Nabi. Saya yakin orang tua adik-adik mungkin kurang hafal, karena mereka tidak diberikan kesempatan seperti adik-adik belajar di sini. Maka ini kesempatan belajar di pondok pesantren Jabal Uhud ini, sehingga kita bisa mengenal identitas siapa Nabi kita. Karena di antara soalan yang akan ditanyakan kelak di kuburan itu, salah satunya adalah wa ma nabiyuka, siapa nabimu. Nanti kalau ditanya siapa nabinya tak tahu pula, karena tidak tahu sejarah. Baik, tidak memperpanjang mukaddimah, siapakah paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullahu taala di dalam sirahnya, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki 9 paman. Walaupun ada pendapat yang lain bahwa paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 13. Dan menurut Ibnu Hisham, seorang pakar sejarah, dari 9 paman itu atau paman-paman Rasul, yang pertama adalah Abbas ibnu Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga Abu Talib, namanya Abdu Manaf. Nama Abu Talib itu namanya Abdu Manaf ibnu Abdul Muttalib. Kemudian yang keempat Az-Zubair ibnu Abdul Muttalib.
Kemudian yang nomor 5 Al-Harith ibnu Abdul Muttalib. Kemudian yang nomor 6 Hajlan ibnu Abdul Muttalib. Kemudian yang nomor 7 Al-Muqawwim ibnu Abdul Muttalib. Kemudian yang nomor 8 Dhirar ibnu Abdul Muttalib. Dan yang nomor 9 Abu Lahab, namanya Abdul Uzza ibnu Abdul Muttalib. Ini menurut Ibnu Hisham. Inilah 9 paman Rasul: Abbas, Hamzah, Abu Talib atau Abdu Manaf, kemudian Zubair, kemudian Al-Haris, kemudian Hajlan, kemudian Muqawwim, kemudian Dhirar, dan Abdul Uzza atau dikenal dengan Abu Lahab. Dan dari 9 pamannya ini yang masuk Islam cuma 2. Ingat, dari 9 pamannya ini menurut Ibnu Hisham yang masuk Islam cuma 2. Pertama Hamzah dan yang kedua Abbas. Tapi menurut pendapat yang lain paman Rasul itu ada 13. Ada 13. Pertama Abu Talib, yang kedua Hamzah, yang ketiga Abbas, yang keempat Al-Awwam ibnu Abdul Muttalib. Tadi belum disebut Awam, sekarang ada muncul nama Awam. Kemudian Kusam ibnu Abdul Muttalib. Kusam ibnu Abdul Muttalib. Tadi tidak ada Kusam, sekarang ada Kusam ibnu Abdul Muttalib. Kemudian Zubair, tadi sudah disebutkan. Kemudian Al-Harith. Kemudian Ghudaiq, ya, kemudian Ghudaiq, ya, ibnu Abdul Muttalib. Kemudian Hajal tadi sudah disebutkan, kemudian Muqawwim juga sudah, kemudian Abu Lahab, dan yang terakhir Abdul Ka'bah ibnu Abdul Muttalib. Ini pendapat yang lain bahwa paman Rasul itu ada 13. Tapi menurut Ibnu Hisham ada 9. Yang masuk Islam 2, Hamzah dan Abbas. Kemudian bibi-bibi Nabi SAW siapa? 1 Safiyah bintu Abdul Muttalib. Yang kedua Ummu Hakim Al-Baydha bintu Abdul Muttalib. Ummu Hakim Al-Baydha bintu Abdul Muttalib. Kemudian yang ketiga Atikah bintu Abdul Muttalib. Kemudian yang nomor 4 Umaymah bintu Abdul Muttalib. Kemudian yang nomor 5 Arwah bintu Abdul Muttalib. Dan yang nomor 6 Barrah bintu Abdul Muttalib. Inilah 6 dari bibi-bibi Nabi SAW. Cuman yang disepakati keislamannya cuman 1. Dari 6 bibi Rasul itu yang disepakati keislamannya cuman 1. Namanya Safiyah. Yang diperselisihkan keislamannya 2. Atikah dengan Arwah. Saya ulangi, yang disepakati keislamannya adalah Safiyah bintu Abdul Muttalib. Tapi yang diperselisihkan keislamannya Atikah dan Arwah bintu Abdul Muttalib. Inilah di antara paman dan bibi-bibi Nabi SAW. Taib, saya tidak hendak menceritakan paman-pamannya ataupun bibi-bibinya, cukup tahu namanya saja. Kita fokus kepada istri-istri Nabi SAW, karena ini penting. Karena istri-istri Rasul itu adalah ummahatul mu'minin. Mereka adalah ibu-ibu kita.
Sebagaimana adik-adik ini mengenal ibunya yang ada di rumah, maka kita harus lebih mengenal ibu-ibu kita yang merupakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Sebelum saya jelaskan satu-satu, saya akan urut nama-namanya dulu, baru kita jelaskan satu-satu. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua Saudah bintu Jam'ah. Saudah bintu Jam'ah. Kemudian yang ketiga Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha. Kemudian yang keempat Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab. Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab. Kemudian yang nomor 5 Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu Huzaimah. Kemudian yang keenam Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Ummu Salamah bintu Abi Umayyah. Kemudian yang nomor 7 Zainab bintu Jahshin. Nomor 7 Zainab bintu Jahshin. Kemudian yang nomor 8 Juwairiyah. Juwairiyah bintul Harith. Kemudian yang nomor 9 Ummu Habibah atau namanya Ramlah bintu Abi Sufyan. Ramlah bintu Abi Sufyan atau dikenal dengan Ummu Habibah. Kemudian yang nomor 10 Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Kemudian yang nomor 11 Maimunah bintul Haris. Maimunah bintul Haris. Kemudian yang diperselisihkan cuma satu, apakah dia istri sah beliau atau budak. Walaupun yang kuat dia seorang budak, namanya Maryah Al-Kibtiyah. Jadi istri sah Nabi SAW yang disepakati 11 dan yang diperselisihkan satu, namanya Maryah Kibtiyah. Apakah dia istri Rasul ataukah dia budaknya Nabi SAW? Berarti semuanya ada 12 nama-namanya. Taib, kita akan terangkan satu persatu. Pertama Khadijah bintu Khuwailid Ibn Asadi Ibn Abdul Uzza Al-Qurasiyatil Asadiyah. Khadijah ini adalah istri Nabi SAW yang pertama. Nabi SAW menikah dengan Khadijah ketika itu usia Rasul 25 tahun. Dan Khadijah usia 40 tahun dan sudah menikah dengan 2 laki-laki sebelumnya dan punya anak, tapi tidak diceritakan anak-anaknya. Kemudian Nabi SAW satu hari bekerja sama dengan Khadijah, di mana Nabi SAW berbisnis dengan Khadijah dengan sistem mudharabah. Jadi Khadijah yang kasih modal, Rasul yang memainkan modalnya. Karena melihat kejujuran Rasul, kebaikan Rasul. Apalagi Mang Khadijah wanita yang disebut orang-orang jahiliyah sebagai wanita tahirah, wanita yang suci. Karena sudah pakai jilbab sebelum ada Islam. Akhirnya tertarik kemudian meminang Nabi SAW. Maka disuruhnya Nafisah untuk datang kepada Rasul dan menanyakan, maukah kau menikah dengan Khadijah? Tapi Rasul mengatakan, tunggu dulu sampai saya bermusyawarah dengan paman saya Abu Talib. Ketika Abu Talib mendengar, senang dia. Akhirnya kemudian Abu Talib melamarkan Khadijah untuk Nabi SAW. Menikahlah Rasul dengan Khadijah di usia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Dari pernikahan Khadijah ini lahirlah putra-putri beliau yang sudah saya jelaskan kemarin. Lahir Qasim, lahir Abdullah, lahir Zainab, lahir Ummu Kulsum, lahir Ruqayyah dan lahir Fatimah.
Inilah 6 putra-putri Nabi SAW terlahir dari rahim Khadijah. Dan ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka satu-satunya wanita yang tidak pernah berpisah dalam dakwah Rasul adalah Khadijah. Dia menghabiskan kekayaannya untuk perjuangan dakwah Nabi sampai ludes kekayaannya, terutama ketika terjadi pemboikotan Bani Hashim, di mana pemboikotan ini terjadi 3 tahun tuh. Bani Hashim dikepung oleh kabilah-kabilah gengnya Abu Jahal, sampai akhirnya dalam pemboikotan itu habis seluruh kekayaan Khadijah untuk memberi makan Bani Hashim. Dan setelah terjadi pemboikotan inilah kemudian Khadijah pun meninggal dunia, sehingga tahun meninggalnya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa kamu laminar rijal kathirun, laki-laki sempurna itu banyak, tapi wanita yang sempurna itu cuma 4. Kemudian Rasul mengurut dari zaman dulu. Pertama Asiyah bintu Muzahim. Asiyah bintu Muzahim istrinya Fir'aun. Kemudian yang kedua Maryam bintu Imran, ibunda daripada Isa bin Maryam. Kemudian yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi SAW. Kemudian yang keempat Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wanita terbaik dunia. Salah satunya Rasul menyebutkan Khadijah. Ya, bagaimana tidak? Dialah manusia pertama yang masuk Islam sebelum ada orang yang masuk Islam. Dia wanita yang pertama membenarkan Rasul ketika seluruh manusia mendustakan. Dan dia menginfakkan hartanya di saat manusia bakhil. Bagaimana Rasul tidak sayang dengan Khadijah? Makanya Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasul itu saat kematian Khadijah itu sedih. Kenapa? Karena terkenang kebaikannya. Terkadang menangis Rasul itu, karena kalau setelah sudah terkenang kebaikan Khadijah, Rasul tidak tahan meneteskan air mata. Terkadang ada saudari Khadijah datang kepada Rasul, mengetuk-ngetuk, suaranya sama dengan Khadijah, teringat pula dengan Khadijah. Kalau sudah teringat Khadijah, Rasul akan sembelih kambing kemudian dibagi-bagikan ke teman-teman Khadijah. Lah Aisyah radhiyallahu anha saat sudah menjadi istri Rasul itu cemburu, padahal orangnya sudah mati itu. Dan dia mengatakan, aku tidak pernah cemburu dengan istri-istri Nabi yang lainnya secemburu dengan Khadijah, katanya. Karena Rasul selalu menyebut-nyebut nama Khadijah. Tapi Rasul SAW membantah Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, bagaimana aku tidak cinta dengan Khadijah? Dia wanita yang pertama beriman saat manusia mendustakan diriku. Dia wanita yang pertama membenarkanku saat manusia mendustakanku. Dia wanita yang lahir dari rahimnya keturunanku. Maka Aisyah terdiam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Saat Khadijah bintu Khuwailid setelah pemboikotan itu 3 tahun, bayangkan diboikot Bani Hashim. Kemudian Abu Thalib sudah sakit-sakitan setelah pemboikotan itu. Akhirnya Abu Thalib meninggal dunia. Selang beberapa bulan di tahun yang sama, ketika itu Khadijah kan sudah sepuh, sudah tua, karena menikah dengan Rasul saja usianya 40 tahun. Rasul saja diangkat jadi Nabi di usia 40 tahun. Otomatis Khadijah sudah tua sekali. Jadi dia ingin membawa makanan kesukaan Rasul. Kemudian dia mencari Nabi SAW, dicari ke sana kemari tak ada. Rupanya diinformasikan Rasul ada di atas bukit. Akhirnya Khadijah pun naik ke atas bukit. Bayangkan sudah tua naik ke atas bukit, kadang jatuh, kadang berdiri, kadang jatuh, kadang berdiri.
Lah sebelum datang Khadijah, Jibril datang menemui Nabi SAW. Kemudian ketika melihat Khadijah dari kejauhan, Jibril mengatakan kepada Rasul, "Ya Muhammad, Allah menitipkan salam kepada Khadijah. Sampaikan salam Allah dan dari aku kepada Khadijah." Bayangkan, satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah hanyalah Khadijah. Kemudian kata Jibril, beri kabar gembira kepada Khadijah, wa abshirha bi baitin fil jannah la khasaba fiha wala nasab. Sampaikan kabar gembira kepada Khadijah, dia kelak akan dibangunkan istana di sorga yang tidak ada kelelahan dan kebisingan. Karena Khadijah tidak pernah lelah melayani Rasul dan tidak pernah bising, sehingga Rasul jadi stres. Makanya dibangunkan rumah yang luar biasa. Kemudian Jibril pergi. Saat Khadijah sampai kepada Nabi SAW, dilihatnya Rasul itu lusuh, namanya mengemban dakwah umatnya, jadi kelihatan capek. Maka Khadijah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku nasihati kamu, ingatlah perkataan Waraqah ibn Naufal yang mengatakan, tidaklah orang membawa apa yang kau bawa wahai Nabi, kecuali pasti akan mendapatkan tantangan dalam dakwahnya. Maka bersabarlah." Khadijah membesarkan hati Nabi. Kemudian Nabi SAW memeluk Khadijah. Di pelukan itulah Rasul SAW membisikkan kepada Khadijah, "Ya Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan Jibril menitipkan salam kepadamu." Maka Khadijah mengatakan, "Innallaha huwas salam wa minhus salam." Sesungguhnya Allah as-salam dan dari dia juga as-salam. Artinya sesungguhnya Allah adalah zat yang selamat dan dari dia keselamatan. Maka selang beberapa menit ketika Rasul sudah menyampaikan salam Allah kepada Khadijah, tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawa Khadijah. Maka Khadijah meninggal di pelukan Nabi SAW. Luar biasa. Kalau Nabi SAW meninggal di pelukan Aisyah radhiyallahu anha, tapi Khadijah meninggal di pelukan Nabi. Ini yang pertama, Khadijah bintu Khuwailid. Yang kedua, setelah Khadijah, Nabi SAW beberapa tahun tidak menikah karena masih sedih. Tapi kemudian datanglah seorang wanita namanya Saudah bintu Jam'ah. Saudah bintu Jam'ah ini sebelumnya menikah dengan seorang laki-laki dan ikut hijrah, karena Saudah dengan suaminya ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam, kemudian ikut hijrah pertama ke Habasyah. Tapi kemudian sayang suaminya meninggal di Habasyah dan punya anak 5. Kemudian dia pulang ke Madinah. Maka Nabi SAW takut. Pulang ke Mekah, belum hijrah ke Madinah. Nabi SAW takut kalau seandainya Saudah bintu Jam'ah ini akan ditarik keluarganya menuju kekufuran, ditarik suruh kafir lagi. Maka Rasul kasihan dengan Saudah bintu Jam'ah, apalagi punya 5 anak yang masih kecil-kecil. Akhirnya Nabi untuk menyelamatkan agama Saudah bintu Jam'ah, maka Rasul pun kemudian meminang Saudah dan menjadi istrinya. Dan Saudah ini wanita ahli ibadah, wanita ahli saum, wanita yang sangat zuhud dan rendah hati, sehingga di masa tuanya giliran dia diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Setelah kemudian menikah dengan Saudah bintu Jam'ah, karena Saudah sudah tua, dia ingin
menghibur Nabi SAW karena masih teringat dengan Khadijah. Maka dicarikanlah kemudian istri ketiga oleh Saudah bintu Jam'ah. Maka dapatlah Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya istri Rasul yang perawan. Karena semua istri Rasul itu janda. Yang perawan cuma Aisyah radhiyallahu anha ini. Kenapa Nabi SAW menikahi Aisyah? Karena Rasul pernah bermimpi 3 kali berturut-turut. Rasul bermimpi 3 kali berturut-turut. Dalam mimpinya dia melihat ada seorang wanita tertidur, kemudian jatuh kain sutra dari langit dan menutupi badannya. Kemudian setelah disingkap rupanya Aisyah radhiyallahu anha. Esoknya mimpi lagi dengan mimpi yang sama. Esoknya mimpi lagi dengan mimpi yang sama. 3 kali Rasul bermimpi seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan, in kanat khairan, kalau seandainya memang Aisyah itu merupakan jodoh terbaik diriku, kata Rasul, fasayumdihillahu azza wajal, pasti Allah akan menakdirkan dia akan jadi jodoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah Aisyah ini sebenarnya sudah dipinang duluan oleh seorang laki-laki, tapi tidak jadi. Ketika kemudian dihabarkan kepada Abu Bakar dan juga istrinya bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak meminang Aisyah radhiyallahu anha, dengan senang hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan putrinya. Kenapa? Karena semua sahabat ini ingin punya hubungan spesial dengan Rasul. Jadi Abu Bakar ingin menjadi mertua bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terikatlah hubungan nasab di situ. Akhirnya singkat cerita, Rasul menikahi Aisyah. Karena Aisyah ketika itu masih kecil, usia 6 tahun, maka Rasul tidak menggaulinya sampai di usia 9 tahun. Setelah balik baru Rasul menggaulinya. Tapi sayang dari Aisyah tidak punya keturunan. Tapi Aisyah ini wanita cerdas. Kata Imam Zuhri yang banyak mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalaulah Aisyah itu diletakkan di satu neraca dan seluruh wanita Arab diletakkan di neraca satunya, kemudian dibandingkan pengetahuannya Aisyah dengan seluruh wanita Arab, maka pengetahuan Aisyah menjangkau seluruh wanita-wanita Arab, bahkan wanita dunia. Ya, karena dia terlahir dari bapak yang cerdas, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, seorang pakar ahli nasab. Semua nasab Arab Abu Bakar tahu. Jadi kalau ada antar kabilah kemudian bertikai soal nasab, maka mereka datang kepada Abu Bakar Siddiq untuk menyelesaikan, sebenarnya saya ini turunan siapa. Nanti Abu Bakar menyebutkan silsilahnya itu, dan semuanya hafal. Wajar kalau seandainya Aisyah digolongkan satu di antara sahabat-sahabat Rasul yang banyak mengeluarkan hadis, di atas 1000 hadis. Aisyah radhiyallahu anha ini termasuk wanita yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasul, di atas 1000 hadis yang sampai kepada kita. Tentu yang paling banyak Abu Hurairah di atas 5000. Tapi Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan hadis sampai 2000 lebih hadis sampai kepada kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga adalah wanita yang paling banyak menemani Rasul saat peperangan. Sampai satu hari Aisyah ini pulang dari peperangan malam-malam, karena kan dia naik di atas unta. Jadi di atas unta itu dibuat rumah-rumahan. Kemudian Aisyah di dalam rumah-rumahan unta itu. Entah kenapa malam itu Aisyah radhiyallahu anha ingin buang hajat, minta berhenti di tengah padang pasir. Otomatis Aisyah radhiyallahu anha harus menjauh dari prajurit kan, karena dia mau buang hajat. Jauh dia melangkah, setelah tidak nampak orang baru dia buang hajat di tengah padang pasir itu. Ini prajurit tak tahu kalau Aisyah ini belum datang dan belum masuk di atas rumah-rumahan unta itu. Main pergi aja prajurit, meninggalkan Aisyah sendirian di tengah padang pasir. Tapi Aisyah ini wanita cerdas.
dia tidak menyusul pasukan, dia nunggu di situ. Karena dia berpikir nanti kalau seandainya orang tahu dia tidak ada di atas tanduk unta itu, pasti akan balik dan akan menyusulnya. Tapi Allah takdirkan adalah seorang sahabat namanya Safwan ibnu Mu'attil. Tulis Safwan ibnu Mu'attil. Dia telat datang. Kalau kita baca biografinya Safwan ibnu Mu'attil itu sahabat yang mudah tidur. Ya, pokoknya mudah kali tidur itu. Jadi mungkin ketiduran dia, ketinggalan pasukan. Ya. Jadi ketika dia malam-malam sendirian itu nyusul pasukan, nampak ada seorang wanita. Karena Safwan ini kan pernah melihat Aisyah sebelum datang ayat hijab, dia kenal tuh. Dia hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa Aisyah ada di sini? Maka Aisyah radhiyallahu anha kemudian disuruh naik ke atas untanya dan dia pegang pelannya, kemudian dituntun sampai ke pasukan. Masalahnya di tengah jalan nampaklah oleh tokoh munafik Madinah, presiden munafik Madinah. Siapa namanya? Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Akhirnya ada kesempatan nih untuk menuduh Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Maka disebarkanlah berita hoax bahwa Aisyah sudah selingkuh dari Nabi dan berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Satu kota Madinah geger gara-gara berita ini. Akhirnya Rasul mendengar dan kedatangan Aisyah karena lelah letih, akhirnya Aisyah pun sakit. Nabi 1 bulan tidak menemui Aisyah karena menunggu wahyu apakah benar istrinya selingkuh atau tidak. Tapi sudah 1 bulan wahyu pun tak turun, sehingga beratlah bagi Rasul untuk menanyakan langsung, tapi harus ditanyakan. Makanya Rasul kemudian datang ke rumah Aisyah, di sampingnya ada ibunya, ada Abu Bakar bapaknya, dan ada 1 jariyah pembantunya. Terang-terangan Rasul bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, in kunti lamamti bidhammin fastaghfirillah fa innal abda idza taballah fa innal abda idza taballahu alaihi. Kata Rasul, wahai Aisyah, kalau memang engkau melakukan dosa, apa yang dikatakan orang-orang benar kau selingkuh dengan Safwan, tinggal bertobat saja. Karena seorang hamba itu kalau bertobat, Allah pasti akan berikan tobatnya. Tetapi kata Rasul, wa in kunti bari'atun fasayubarri'ukillah azza wa jal min fawqi sab'i samawat. Tapi kalau tuduhan orang-orang munafik tidak benar, engkau tidak selingkuh, engkau bersih, yakinlah Allah pasti akan membelamu dari 7 lapis langit sana, dan Allah akan membersihkan namamu. Tiba-tiba Aisyah menangis dan mengatakan kepada bapaknya Abu Bakar, ya Aba Bakar, ya Abi ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai bapakku, tolonglah jawab 2 pertanyaan Nabi ini. Tapi Abu Bakar tidak bisa menjawab, hanya menangis. Kemudian Aisyah ngomong sama ibunya, tolonglah Bu, jawablah 2 pertanyaan Rasul ini. Ibunya pun hanya bisa menangis. Akhirnya Aisyah ketika itu masih kecil, hanya mengambil selimutnya dan mengatakan, aku tidak bisa bicara apapun. Kalaupun aku katakan iya saya berselingkuh dan saya tidak berselingkuh, kalian pun tidak mungkin percaya. Ataupun saya katakan saya tidak berselingkuh, kalian pun mungkin tidak akan percaya. Tapi aku teringat dengan pesan dari ayahnya Yusuf. Dia lupa mau ngomong Yakub itu. Dia hanya mengatakan aku teringat dengan ayahnya Yusuf, Nabi Yusuf. Ketika kehilangan anaknya Yusuf karena dicemplungkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, apa katanya Yakub itu? Fasabrun jamil wallahu musta'anu ala ma tasifun. Sabar itu indah dan Allah pasti akan menyingkap semuanya. Kemudian dia tarik selimut, kemudian menangis. Ketika itulah Aisyah dalam selimut tiba-tiba bergetar Rasul. Rupanya itu tanda wahyu akan turun. Rupanya betul Jibril turun membawa surah An-Nur ayat 1-9
membersihkan tuduhan orang-orang munafik bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah berzina dengan Safwan. Bersih dia karena turun wahyu. Ma'asyiral muslimat, muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah azza wajalla. Satu hari Aisyah radhiyallahu anha ini melihat Rasul sedang berdiri di pintu rumahnya berbincang dengan seorang sahabat namanya siapa itu? Lupa namanya. Ya. Jadi Rasul SAW ketika itu berdiri, sahabat ini di atas kuda. Sahabat ini di atas kuda. Kok sahabat ini memerintahkan Nabi SAW? Kayaknya kurang sopan. Kok bisa sahabat memerintah Nabi? Harusnya kan terbalik gitu. Nabi yang merintahkan sahabat. Rupanya kemudian setelah orang ini pergi, Aisyah bertanya, wahai Rasul, siapa orang itu? Namanya Dihyatul Kalbi. Ya baru ingat saya. Dihyatul Kalbi. Jadi kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, aku memandang dirimu sedang berbicara dengan Dihya. Kenapa dia memerintahkan kamu? Akhirnya Rasul mengatakan, ya Aisyah, dia bukan Dihya. Dia bukan Dihyatul Kalbi, tapi dia adalah jelmaan malaikat Jibril. Karena Jibril kalau turun menemui Rasul itu, dia akan menjelma sebagai Dihyatul Kalbi. Karena pemuda paling ganteng di tengah-tengah orang-orang Quraisy itu namanya Dihyatul Kalbi. Jadi kata Rasulullah, itu bukan Dihya, itu Jibril. Kemudian Rasul mengatakan, ya Aisyah, engkau melihatnya? Kata Aisyah, iya. Karena engkau sudah melihat Jibril dalam bentuk Dihya, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Karena satu-satunya wanita yang melihat Jibril hanyalah Aisyah. Tapi kalau laki-laki banyak. Seperti Rasul di dalam hadis Jibril yang panjang itu, datang Jibril dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan, rambutnya hitam, kemudian berbaju sangat putih. Tiba-tiba bertanya Islam, bertanya iman, bertanya ihsan, bertanya kiamat, macam-macam gitu ya. Pas sahabat melihatnya, tapi wanita yang melihat malaikat dalam bentuk Dihya hanyalah Aisyah. Makanya Rasul mengatakan, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Benar. Setelah Rasul meninggal, Aisyah pun kemudian hidup sendirian, kemudian menua sampai akhirnya sudah tua, dia pun buta. Ketika dia sudah buta, dia selalu ngomong sama pembantunya dan mengatakan, wahai pembantu, adakah barang-barang berharga di rumahku? Kata pembantu, ada. Ambil sedekahkan kepada si fulan. Kemudian esoknya ngomong gitu lagi kepada pembantunya, pembantu, ada enggak barang berharga? Kata pembantunya, ada. Ambil sedekahkan. Setiap hari sampai habis barang di rumah Aisyah akan disedekahkan. Ketika sudah habis, Aisyah mengatakan, wahai pembantuku, ada enggak barang? Kata pembantunya, sudah habis wahai Ummul Mukminin. Habis. Apalagi yang kau akan sedekahkan? Kenapa kau habiskan hartamu untuk bersedekah? Kata Aisyah radhiyallahu anha membacakan ayat, wal akhiratu khairu wa abqa. Ingat, akhirat itu lebih kekal dan lebih baik. Selepas itu beberapa bulan setelahnya Aisyah meninggal dunia. Meninggal di atas kebiasaan bersedekah. Ini istri Nabi SAW yang ketiga. Kemudian istri Rasul SAW yang keempat, Hafsah bintu Umar. Hafsah bintu Umar ini sebelumnya punya suami, tapi meninggal, mati syahid suaminya. Jadi Hafsah putri Umar ini pernah menikah, tapi suaminya meninggal di perang Uhud, mati syahid. Jadi setelah habis masa iddahnya, Umar bin Khattab selaku ayah ingin mencarikan jodoh buat putrinya. Datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, mau enggak kau menikah dengan putriku? Abu Bakar diam pula, tak mau jawab. Datang kepada Utsman, jengkellah Umar ini. Ngomonglah, kalau suka ya bilang suka, enggak ya enggak. Ini kok diam aja. Marahlah Umar ini sama Abu Bakar. Karena marah akhirnya datang kepada Utsman. Tapi Utsman jelas menolak. Dia ngomong, aku tidak bisa menikah dengan putrimu. Kenapa? Karena ketika itu Utsman sudah
suka dengan putri Rasul, ingin meminang. Jadi Utsman itu ingin menikahi Ruqayyah ketika itu, makanya dia tolak Hafsah. Ya. Akhirnya Umar pun datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadukan perkaranya. Rasul, aku datang dengan Hafsah, ku tawarkan kepada Abu Bakar, dia diam 1000 bahasa, tak ada cakap sama sekali. Kalau suka bilang suka, enggak suka ini diam saja. Kemudian aku datang kepada Utsman, Utsman pula tolak karena dia sudah ada wanita pilihan. Maka Rasul mengatakan kepada Umar, ya Umar, putrimu, kata Rasul, akan menikah dengan laki-laki terbaik dibandingkan Abu Bakar. Tetapi Utsman akan menikah dengan seorang wanita yang lebih baik daripada putrimu. Maksudnya siapa? Ruqayyah putri Nabi. Rupanya selang beberapa waktu, yang dimaksud perkataan Rasul bahwa putrinya Umar itu akan menikah dengan laki-laki terbaik melebihi Abu Bakar, rupanya Nabi meminang Hafsah. Ya, Nabi lebih baik dibandingkan Abu Bakar. Kemudian Ruqayyah menikah dengan Utsman, dia tentu Ruqayyah lebih baik dibandingkan Hafsah. Betul apa yang dikatakan Rasul. Baru setelah itu Abu Bakar datang. Setelah Rasul meminang Hafsah, Abu Bakar datang kepada Umar memberikan alasan. Ya Umar, kenapa kau ketika menawarkan Hafsah aku diam saja? Aku tahu pasti dalam hatimu ada sesuatu kepadaku ya. Kata Umar, ya memang aku ada sesuatu, aku jengkel aja sama kamu tuh. Kata Abu Bakar, aku tidak memberikan jawaban karena putrimu pernah disebut-sebut namanya oleh Nabi. Aku tidak mungkin mendahului Nabi, dan aku tidak mungkin menceritakan rahasia Nabi, makanya aku diam saja. Akhirnya menikahlah Rasul dengan Hafsah. Hafsah ini wanita yang disebutkan sawwaman qawwaman, ahli puasa dan ahli solat malam. Saat Rasul menceraikan Hafsah karena ada sebuah konflik, tiba-tiba Jibril datang kepada Rasul, ya Muhammad, kenapa kau ceraikan Hafsah? Dia wanita yang sawaman qawaman, ahli ibadah, solat malam dan ahli puasa, dan dia kelak akan menjadi istrimu di sorga. Akhirnya Rasul rujuk lagi, tidak jadi menceraikan, karena wanita ini adalah wanita terbaik, ahli ibadah Hafsah ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini yang keempat. Yang kelima, Zainab bintu Huzaimah. Zainab bintu Huzaimah sebelumnya menikah dengan 2 laki-laki. Dan Zainab bintu Huzaimah ini seorang wanita karir, punya usaha di rumahnya. Ya, dia suka menenun dan suka menyamak. Jadi punya usaha, punya perusahaan di rumahnya itu, sehingga punya penghasilan. Lah dengan penghasilannya itulah kemudian Zainab bintu Huzaimah ini merawat anak-anak yatim dan orang-orang miskin, sehingga orang-orang penduduk Madinah itu menggelari Zainab bintu Huzaimah ini sebagai Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Karena banyak orang miskin itu yang ditolong dia. Ya, dia punya uang, tapi sayang tidak lama menikah dengan Rasul, dia meninggal. Jadi ada 2 istri Nabi meninggal sebelum Nabi meninggal. Pertama Khadijah meninggal sebelum Nabi meninggal. Yang kedua Zainab bintu Huzaimah meninggal sebelum Nabi meninggal. Inilah 2 istri Rasul meninggal duluan sebelum Rasul meninggal. Yang lainnya Rasul meninggal baru yang lainnya meninggal. Namanya Zainab bintu Huzaimah. Kemudian yang nomor berapa itu? Yang nomor 6, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini wanita yang paling berakal. Dia dulunya menikah dengan Abu Salamah, hijrah 2 kali ke Habasyah, kemudian dipisahkan oleh keluarganya saat hendak hijrah ke Madinah. Lah Ummu Salamah ini, dia sangat mencintai suaminya. Allah takdirkan suaminya meninggal, sehingga Nabi SAW mengajarkan doa kepada Ummu Salamah saat meninggalnya Abu Salamah ini. Apa kata Rasul kepada Ummu Salamah?
Wahai Ummu Salamah, kuli katakan, Allahumma hjurni fi musibati wakhluf li khairan minhu. Ya Allah, berilah pahala akan musibah yang menimpaku dan gantikan suamiku dengan laki-laki terbaik daripada dia. Kata Ummu Salamah, Rasul, tidak ada laki-laki terbaik melebihi Abu Salamah. Aku tak mau baca doa itu. Aku mau baca doa yang pertama saja, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpaku. Adapun kalimat setelahnya aku tak mau baca. Karena tidak ada di mataku laki-laki terbaik melebihi suamiku Abu Salamah. Kata Rasul, sudah baca saja, rewel kali. Akhirnya dibaca juga, wakhluf li khairan minhu, ya Allah gantikanlah suamiku dengan laki-laki terbaik. Setelah habis masa iddahnya, banyaklah para sahabat meminang Ummu Salamah, semua ditolak. Kenapa? Karena di mata Ummu Salamah tidak ada laki-laki terbaik melebihi Abu Salamah. Tiba-tiba kemudian Rasul datang meminang Ummu Salamah. Sebenarnya Ummu Salamah tidak suka dengan Rasul. Dia ingin menolak secara halus dengan memberikan 3 soalan. Rasul, aku ini banyak anak, katanya. Janganlah menikah dengan wanita yang banyak anak. 1. Yang kedua, Rasul, aku ini wanita pecemburu, istrimu banyak, nanti cemburu pula aku, katanya. Yang ketiga, aku ini sudah tua, carilah yang muda-muda. Menolak halus. Tapi Rasul mengatakan, ya Ummu Salamah, adapun anak-anakmu adalah anak-anakku. Adapun kau sudah tua, aku pun sudah tua, apa salahnya? Adapun sifat cemburumu, aku akan berdoa kepada Allah, semoga Allah hilangkan. Akhirnya Ummu Salamah pun mau tidak mau, karena tiga-tiganya sudah terbantahkan. Menikahlah dengan Rasul, dan dia wanita yang tidak punya cemburu, karena Rasul mendoakan dihilangkan cemburunya. Sehingga satu-satunya istri Rasul yang berakal adalah Ummu Salamah. Kalau ada konflik di antara istri-istri Rasul, Ummu Salamah lah pendamainya itu. Bahkan saking cerdasnya ketika Rasul umroh Hudaybiyah yang enggak jadi masuk itu kan. Kan Rasul itu umroh 4 kali. Yang 1 kali disebut umroh Hudaybiyah. Niat umroh enggak jadi karena dihadang orang-orang Quraisy itu. Karena enggak jadi, maka Rasul memerintahkan para sahabat, cukur kepala-kepala kalian, sembelih unta-unta kalian. Tidak mau pula sahabat itu diperintah Nabi. Akhirnya kemudian Ummu Salamah ngasih ide. Gini Rasul, mungkin boleh jadi para sahabat itu masih mengharap kita bisa umroh. Tapi kayaknya nggak mungkin bisa umroh karena mereka sudah menghadang kita. Sebaiknya kau cukur rambutmu, kau sembelih untamu, nanti mereka akan ikut tuh. Akhirnya betul Rasul keluar dari tenda, dicukur botak kepalanya. Semua sahabat menyaksikan ketika rambut Rasul tercukur. Semua sahabat rebutan, hampir mau perang untuk mengambil helaian-helaian rambut Nabi itu. Karena rambut Nabi itu berkah. Kalau rambut antum mana ada banyak kutunya. Jadi rambut Nabi berkah. Makanya Khalid bin Walid itu salah seorang sahabat yang menyimpan 3 helai rambut di sorbannya. Saat perang melawan orang-orang Romawi, serbannya jatuh. Untuk mengambil serban, Khalid harus membunuh banyak orang-orang Romawi. Sahabat heran, hei Khalid, kok ini berperang karena sorban atau karena Allah? Kata Khalid, tidak, aku tidak berperang karena sorban. Aku menyisipkan 3 rambut Rasul di sorban itu. Kalau tidak aku ambil, takut dihinakan oleh musuh, katanya. Jadi jasad Rasul itu berkah bagi para sahabat. Ketika para sahabat melihat Rasul dicukur, semua dicukur. Itu atas idenya siapa? Ummu Salamah. Maka ini wanita cerdas, Ummu Salamah ini. Wanita ahli ibadah. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 7, baru Rasul menikah dengan Juwairiyah bintul Haris. Zainab bintu Jahsin dulu. Zainab bintu Jahsin. Siapa Zainab bintu Jahsin ini? Zainab bintu Jahsin ini sebenarnya dia punya suami namanya Zaid.
Jadi nama suami pertamanya namanya Zaid. Zaid ini anak angkat Nabi. Zaid ibn Harisah ini anak angkat Nabi. Jadi Zainab bintu Jahsin, kalau pertama kan Zainab bintu Huzaimah disebut Ummul Masakin. Ini ada Zainab lagi, namanya Zainab bintu Jahsin. Dia istri daripada Zaid. Zaid itu anak angkat Nabi. Jadi ceritanya Zaid itu begini. Jadi satu hari terjadi peperangan menyerang kabilahnya Zaid ini. Kemudian banyak anak-anak yang ditawan. Kebetulan Zaid ini masih kecil ketika itu, ditawan oleh musuh, jadi budak. Kemudian Zaid ini dijual dari pasar ke pasar, dari pasar ke pasar, sampailah ke pasar Ukat yang ada di Mekah tuh. Lah ketika itu Hakim ibn Hizam ini masih kerabatnya Khadijah. Dia dengan istrinya ke pasar, nampaklah budak-budak kecil itu. Ya, kok ganteng-ganteng, ada sekitar 4 atau 5 gitu, diborong sama dia. Termasuk Zaid yang masih kecil itu juga dibeli dia, Hakim ibn Hizam ini. Kemudian ketika Khadijah yang ketika itu belum menikah dengan Rasul, main-main ke rumah kerabatnya Hakim ibn Hizam, nampak ada anak kecil kok ganteng gitu. Itu siapa itu? Itu budak baru saya beli, kalau kau suka aku hadiahkan. Maka Zaid pun kemudian dihadiahkan oleh Hakim ibn Hizam kepada Khadijah. Lah ketika Khadijah menikah dengan Rasul, kemudian Rasul SAW dikaruniai anak laki-laki tapi meninggal, Qasim meninggal. Maka dengan kematian Qasim Rasul sedih. Makanya untuk mengobati kesedihan Rasul karena anak laki-lakinya meninggal, kata Khadijah, aku hadiahkan Zaid untuk menjadi pelipur lara kamu. Jadikan dia anak angkatmu. Sejak itulah Zaid menjadi anak angkat Nabi. Setelah kemudian dia remaja, keluarganya mendengar, mencari-cari Zaid ini kemana. Ibu bapak itu nyari-nyari, karena kan ketika terjadi peperangan dia ditawan. Rupanya ada saudaranya berjualan ke Mekah, nampak Zaid sedang main-main dengan anak-anak yang lain tuh. Dilaporkan kepada orang tuanya, anakmu ada di Mekah katanya. Dia bersama keluarga namanya Muhammad. Tengoklah kok anakmu di sana tuh. Kalau perlu tebus anakmu di sana katanya. Maka ayahanda Zaid mempersiapkan uang untuk menebus Zaid dari Nabi itu. Ketika sudah disiapkan uangnya, datang ke Mekah ngerayu-rayu supaya Rasul mengembalikan Zaid kepada keluarganya. Rasul mengatakan, aku tidak mau uang kalian, sekarang kau tanya aja anaknya. Dipanggillah Zaid. Kata Rasul, ya Zaid, itu orang tuamu, itu orang tua kandungmu, saya ini orang tua angkatmu, kau milih mana? Tinggal bersama mereka atau tinggal bersama aku, kata Rasul. Tiba-tiba Zaid ini ngomong, aku lebih baik tinggal bersama wahai Rasul dibandingkan dengan keluargaku. Nangis keluarganya, karena rupanya Zaid lebih milih Nabi. Sejak itulah Rasul langsung berteriak di hadapan orang-orang Quraisy, ketahuilah dari hari ini Zaid bukan Zaid ibn Harisah, tapi Zaid ibnu Muhammad. Saking senangnya Rasul. Tapi setelah Rasul diangkat jadi Nabi, turun surah Al-Ahzab, di mana Allah mengatakan, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Tidak boleh anak-anak angkat dinasabkan kepada bapak angkatnya, balikkan nasabnya ke bapaknya. Maka Rasul pun mengembalikan dari Zaid ibn Muhammad menjadi Zaid ibnul Harisah. Dan dialah satu-satunya budak yang pertama beriman di rumah Nabi. Dari kalangan wanita Khadijah, dari kalangan anak-anak merdeka Ali radhiyallahu an, dan dari budak Zaid ibnul Harisah, dialah yang pertama masuk Islam. Jadi Zaid dibesarkan oleh Nabi. Setelah waktunya menikah, maka Rasul ingin mencarikan jodoh kepada Zaid. Ketemulah Zainab bintu Jahsin. Datang Rasul ke rumah Zainab bintu Jahsin, saya hendak meminang putrimu. Awalnya disangka Rasul yang minang, bahagialah keluarga Zainab bintu Jahsin. Ketika Rasul menjelaskan bukan untukku tapi untuk bapakku, langsung murung. Kenapalah anakku dinikahkan dengan mantan budak, katanya. Tiba-tiba kemudian ketika mereka menolak, turun ayat, maka nali mu'minin
wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapapun tidak boleh seorang mukmin laki-laki atau perempuan apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu ada kebingungan pula dalam dadanya. Tidak boleh, karena barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Ketika turun ayat ini, mereka pun mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Menikahlah Zainab dengan Zaid. Masalahnya, namanya menikah dengan terpaksa, tidak harmonis keluarganya, sering bertengkar. Akhirnya Allah turunkan ayat supaya Zaid menceraikan Zainab. Maka diceraikanlah Zainab oleh Zaid. Rupanya setelah diceraikan dan habis masa iddahnya, turun ayat lagi supaya Rasul menikahi Zainab. Jadi Rasul itu menikahi bekas istri anak angkat. Ya. Kenapa? Rupanya Allah itu hendak membatalkan tradisi jahiliyah yang menyamakan anak kandung dengan anak angkat. Maka Islam membedakan anak kandung beda dengan anak angkat. Karena kalau anak angkat itu tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan wali, tidak ada hubungan waris. Tapi kalau anak kandung, dia ada hubungan mahram, dia ada hubungan wali, dia ada hubungan waris. Makanya Rasul ingin membatalkan tradisi jahiliyah, akhirnya menikahi Zainab bintu Jahsin. Makanya Zainab berbangga di hadapan istri si Nabi, kalian dinikahkan wali-wali kalian, aku loh dinikahkan oleh Allah dari atas 7 lapis langit sana, katanya. Karena yang pemerintahkan menikah adalah Allah langsung. Ini istri Rasul yang ke-7. Yang ke-8, Juwairiyah bintul Haris. Juwairiyah bintul Haris ini, dia adalah anak pembesar Bani Mustalik. Anak pembesar Bani Mustalik. Jadi Bani Mustalik berkhianat, diserang sama Nabi, kemudian KO, kalah. Lah Juwairiyah ini salah satu tawanannya. Maka akhirnya Juwairiyah ditawarkan oleh Nabi SAW, kalau kau ingin merdeka, ku merdekakan. Tapi kalau engkau menikah denganku itu lebih baik. Tiba-tiba Juwairiyah mengatakan, saya siap menikah dengan anda wahai Rasul, tapi merdekakan budak-budak satu Bani Mustalik itu, katanya. Akhirnya dengan menikahnya Rasul dengan Juwairiyah, membawa keberuntungan kepada kabilah Bani Mustalik. Semua dimerdekakan dari budak dan semua masuk Islam. Bayangkan, ya, gara-gara pernikahan dengan Juwairiyah, satu kabilah masuk Islam tuh. Itulah Juwairiyah bintul Haris. Kemudian yang nomor 9, Ummu Habibah. Ummu Habibah ini putri daripada Abi Sufyan, namanya Romlah bintu Abi Sufyan. Bapaknya musuh Nabi, musuh bebuyutan Nabi itu Abi Sufyan itu. Jadi saat kemudian Romlah ini hijrah bersama suaminya, kemana? Ke Ethiopia, ke Habasyah sana. Allah takdirkan pula suaminya kemudian murtad, kemudian meninggal, ikut Nasrani. Habis ikut Nasrani meninggal, menjadilah janda ini. Akhirnya kemudian Nabi SAW ingin menikahi si Romlah ini, tapi masalahnya kan jaraknya jauh, satu di Habasyah, satu pula di Madinah. Gimana cara nikahnya? Maka Rasul mengutus Amir ibn Az-Zamri. Amir Az-Zamri diutus Rasul untuk menjadi wakil dia, dan semua pernikahannya didanai oleh Raja Habasyah, oleh Raja Najasyi, termasuk maharnya juga. Ya, dibantu oleh Raja Najasyi, namanya Ashama ibn Afjur, satu-satunya raja yang masuk Islam, tapi rakyatnya kufur. Itulah Najasyi, namanya Ashama ibn Afjur namanya. Ya. Lah akhirnya setelah menikah taukil, ya, menikah diwakilkan, maka setelah sah akadnya kemudian Romlah dibawa ke Madinah dan sah menjadi istri Nabi. Saat Romlah ini sudah jadi istri Nabi, datang bapaknya Abi Sufyan dari Mekah, masih kafir, musuh Nabi.
bertamu ke rumah anaknya Romlah. Ketika mau duduk di tikar, di tikarnya digulung. Kata Abu Sufyan, tega banget katanya, aku mau duduk kau gulung pula tikarmu katanya. Kata Romlah, Abu Sufyan, waktu bapaknya tuh, aku tidak sudi kau duduk di tikar yang di situ Nabi duduk katanya. Makanya aku gulung. Jadi keras dia dengan bapaknya tuh. Ya, karena bapaknya kafir dan musuh Nabi. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah juga singkat-singkat saja karena waktu. Kemudian yang nomor 10, Safiyah bintu Huyai ibn Akhtab. Bapaknya orang Yahudi. Bapaknya Safiyah ini orang Yahudi, ya. Sebenarnya bapaknya Safiyah ini, Huyai ibn Akhtab ini, mengakui bahwa Nabi itu Nabi. Jadi satu hari ketika Rasul baru datang hijrah dari Mekah ke Madinah dan ada di Kuba tuh, jadi Huyai ibn Akhtab ini bersama saudaranya namanya Yasir. Kata Huyai, ayo Yasir, kita tengok tuh Nabi yang baru datang tuh, betul tak dia Nabi katanya. Jangan-jangan Nabi bodong katanya. Ayo kita datang aja, kita tengok tuh. Kita samakan dengan alamat yang ada dalam kitab Taurat. Rupanya berangkat dengan semangat tuh Huyai ibn Akhtab dan Yasir tuh saudaranya. Diintipnya Nabi juga dari jauh, dari pagi sampai malam diintip. Mereka pun bingung. Kata Yasir saudaranya, ya Huyai, apakah itu Nabi? Ahua, bahasa gitu. Ahua, apakah itu dia? Apakah itu dia? Maksudnya apakah itu Nabi? Kata Huyai ibn Akhtab, karena dia menguasai kitab Taurat, dia mengatakan wallahi dia Nabi. Persis alamatnya seperti yang ada dalam kitab-kitab Taurat. Kata Yasir, apakah kita harus mengikuti dia? Oh tidak, kata Huyai. Selama nyawa di kandung badan, aku akan musuhi dia sampai mati. Ya, Huyai ibn Akhtab ini Yahudi. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau beriman tuh. Makanya ketika kemudian Rasul menyerbu Bani Quraidah, salah satu tawanannya adalah Huyai ibn Akhtab. Akhirnya dieksekusi mati. Lah, Safiyah bintu Huyai ini garis keturunannya sampai ke Nabi Harun. Jadi satu hari Hafsah atau siapa gitu kan ngejek Safiyah dan mengatakan, hei anak putri Yahudi. Nangis dia. Karena ketika menikah dengan Rasul usianya 17 tahun. Itu pun karena mimpi Safiyah itu sebelum dia menikah dengan Rasul pernah bermimpi. Dalam mimpinya kejatuhan bulan. Kemudian dia cerita kepada ayahnya, jangan-jangan aku akan menikah dengan orang besar. Aku ditempeleng sama ayahnya itu. Karena tahu tidak ada orang besar kecuali Nabi. Ya. Karena ayahnya kan tidak suka dengan Nabi. Jadi cepat-cepat Safiyah didikahkan dengan laki-laki lain dari pembesar Yahudi itu. Tapi sayang suaminya juga terbunuh, bapaknya terbunuh juga. Akhirnya jadi janda. Makanya setelah kemudian dipilihkan oleh Rasul, apakah kau mau bebas? Aku merdekakan. Kata Safiyah, tidak. Aku harus menikah dengan kau wahai Nabi. Kenapa? Karena aku pernah bermimpi kejatuhan bulan dan takwilnya aku harus bermimpi dengan orang besar. Dan itu kamu katanya. Nah, sejak itulah Rasul menikah dengan Safiyah bintu Huyai. Dan ketika kemudian dikatakan oleh istri yang lainnya, hei putri Yahudi, nangis dia. Maka Rasul mengatakan, jangan nangis wahai Safiyah. Siapa yang lebih tinggi daripada nasabmu? Bapakmu, maksudnya pamanmu seorang nabi, bapakmu seorang nabi, dan suamimu seorang nabi. Maksudnya jalur keturunannya, karena Safiyah kalau diurut itu sampai kepada Harun. Dan saudara Harun Nabi Musa nabi. Jadi Rasul mengatakan bapakmu nabi maksudnya Harun, pamanmu nabi maksudnya Musa, suamimu juga nabi maksudnya aku, kata Rasul. Apalagi yang kau banggakan tuh katanya. Semua nabi kan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, Maimunah bintul Haris. Maimunah bintul Haris ibn Hazan, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini pun salah satu istri Rasul yang terakhir dinikahi Nabi. Jadi wanita yang terakhir dinikahi Nabi namanya Maimunah bintul Haris. Menikah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Umrah Hudaybiyah. Ya. Menikah, itulah wanita terakhir yang dinikahi Rasul. Adapun yang nomor 12 namanya siapa? Maria Kiptia ini. Jadi satu hari Nabi SAW mengirim surat ke Muqawqus. Muqawqus ini raja Mesir di zaman itu, namanya Muqawqus, supaya masuk Islam.
Tetapi Muqawqis menolak surat Nabi, tapi tidak merobek, tidak seperti Raja Persia akan dirobek surat Nabi. Makanya Rasul marah dan mengatakan, karena dia sudah merobek suratku, maka semoga Allah robek kerajaannya. Maka sejak doa itu, orang ketika tumbangnya Persia sampai kiamat, Persia sudah nggak ada lagi. Tapi Muqawqis ini baik-baik disimpan tuh suratnya Nabi itu. Akhirnya sebagai penghargaan, terima kasih ajakan Islam, akhirnya dia mengirim 2 wanita budak namanya Sirin dan juga Maria Qibtiyah sebagai hadiah untuk Nabi, dan seorang dokter. Akhirnya Rasul pun menerima hadiah Maria Qibtiyah dan Sirin. Sirin dihadiahkan oleh Rasul untuk juru syairnya namanya Hasan ibn Thabit. Siapa juru syairnya Nabi? Hasan ibn Thabit itu penyair Rasul. Akhirnya diambil oleh Hasan ibn Thabit, dan Maria diambil Nabi. Dari Maria inilah punya anak satu namanya Ibrahim, tapi meninggal di usia 1 tahun 8 bulan. Rasul punya anak dari Maria Qibtiyah ini, satu-satunya putra Rasul ada dari Maria Qibtiyah itu, namanya Ibrahim. Kenapa disebut Ibrahim? Karena dari Mesir masalahnya ibunya, supaya terkenang dengan kakek buyutnya, karena Rasul pun turunan Hajar. Hajar ini hadiah daripada Raja Mesir untuk Sarah yang kemudian nikahi Ibrahim. Maka Maria juga sama-sama di Mesir, makanya kemudian teringat dengan Ibrahim, dikasih nama Ibrahim. Saat meninggalnya Ibrahim ini terjadi gerhana matahari total, ya. Zaman itu jarang gerhana sehingga disangka kiamat. Maka orang-orang menyangka gerhana itu jangan-jangan karena kematian Ibrahim. Maka Rasul menjelaskan, tidak, gerhana itu bukan karena kematian, bukan karena kehidupan, tapi itu tanda-tanda kuasa Allah untuk menakut-takuti hambanya. Segeralah sholat, sedekah, berzikir, istighfar, kata Rasulullah. Ya, lah itu dari Maria. Lah ini diperselisihkan apakah dia istri Nabi sah gitu ya, ataukah dia seorang budak. Ya. Jadi kalau kita simpulkan dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ikhwan, dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Abdul Rahim Al-Iraqi, seorang fuqaha ahli fikih, dia mengatakan bahwa istri si Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada dari Quraisy, Arab Quraisy, ada dari Arab tapi bukan Quraisy, dan ada dari Bani Israel. Dan itu bisa dirinci 6 istri Rasul asli Arab Quraisy. 6 istri Rasul asli Arab Quraisy, dan itu Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Saya ulangi, ini 6 istri Rasul dari Quraisy: Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah dan Ummu Habibah. Kemudian yang kedua 4 orang dari Arab tapi bukan dari Quraisy. 4 orang dari Arab tapi bukan dari Quraisy. 1 Zainab bintu Jahsin, 2 Juwairiyah bintul Haris, 3 Zainab bintu Huzaimah, dan 4 Maimunah bintul Haris. 1 Zainab bintu Jahsin, 2 Juwairiyah bintul Haris, 3 Zainab bintu Huzaimah, dan 4 Maimunah bintul Haris. Ini orang Arab tapi bukan Quraisy. Dan 1 keturunan bukan Arab dari Bani Israel namanya Safiyah bintu Huyai. Taib, ini kesimpulan dari istri si Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, kita bagi-bagi hadiah sudah selesai, ya. Taib, sampai di sini. Diam ya, jangan ribut kalau bagi-bagi hadiah. Taib. Sekarang yang Ikhwan dulu, SMP. SMP dulu biasa. Mana SMP mana? Sini SMP ya? Oke. Cukup berdiri, enggak usah berdiri lah. Acungkan aja tangannya ya, biar enggak rame. Pertanyaan pertama. Ya. Sebutkan 3 paman Nabi
SMP kan? Apa ini? Ntar dulu. Apa ini terkait-kait? Oke. Antum ya. Berdiri. 1, 2, 3. Abu Ahsan, masya Allah. SMA. Tadi sudah disebutkan 3, tambah 3 lagi. Ayo SMA, tambah 3 lagi. Antum. Zubair, Al-Harith, Hajlan, aywa, ahsan. Fadhal. Ambil. Balik ke SMP. Ya. Ahwat tunggu dulu. Dari semua paman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam siapa? Antum apa SMP ya? Antum apa? SMA? Hah? SMA. Tuh yang kopiah hitam. Ya, bener kopiahnya kayak kalah judi aja. Hamzah dan Ahsan, masya Allah. Ambil. Baik, SMA. Sebutkan 3 bibi Nabi. Cepat. 3 bibi Nabi. Paling belakang tuh. Putih, baju putih. Cepat. Sofia 1. Atika 2. Umaymah. Umayyah pula. Ahsan, fadhal. Dah gantian, nanti balik lagi ke Ikhwan. Sekarang Ahwat dulu, dengerin loh. Ahwat, dengerin Ahwat. Yang Ikhwan diam dulu. Tadi sudah disebutkan 3 bibi Nabi. Ya, 3 bibi Nabi, Sofia, kemudian Umaymah dan Atika. Sekarang sebutkan yang 3-nya lagi. Selain yang 3 sebutkan tadi. Mana suaranya? Halo. Diam. Ustaz nggak dengar di belakang ngomong, karena Ikhwan yang ribut nih. Halo. Gimana? 1. Siapa? Arwah 2. Barroh 3. 1 lagi. Sudah benar tuh, Arwah 1, Barroh 2. Satunya lagi? Ummu Hakim, ahsanti, masya Allah. Pertanyaan yang kedua, dengerin. Sebutkan 5 istri Nabi. Istri Nabi kan ada 11 tuh. Kalau 5 baru sedikit lah, belum separuh pun belum. Ayo. Bentar, jangan cepat-cepat. 1,
Khadijah. Dua. Sauda, aywa. Aywa. Hah? Aisyah. Ahsan, Masya Allah. Taib. Dua pertanyaan lagi, habis itu lempar ke Ikhwan. Ngarin. Ya. Tadi terakhir Ustadz sampaikan tentang pembagian istri-istri Nabi. Ada yang dari Quraisy, ada yang di luar Quraisy, tapi Arab, ada yang bukan Arab. Yang bukan Arab siapa? Ahwat. Yang SMP lah, SMP, jangan SMA, SMP. Istri Nabi yang dari Bani Israel, bukan Arab. Siapa namanya? Halo? Hah? Safia bintu Huwai Ahsan. Nah, sekarang SMA, dengerin SMA-nya. SMA, dengerin. Siapa istri Rasul yang disebut Ummul Masakin? Ibunya orang miskin itu siapa? Dari 11 istrinya tuh. Yang disebut Ummul Masakin siapa? Halo? Diam, satu aja yang jawab. Hah? Zainab bintu Huzaimah. Ahsanti, Masya Allah. Sekarang Iwan lagi. Rin. SMP. Hafsah adalah putri daripada Umar. Pernah oleh Umar ditawarkan kepada dua sahabat. Siapa dua sahabatnya itu? Antum. Berdiri. Abu Bakar dan Utsman. Abu Bakar. Ahsan, Masya Allah. SMA. Dengerin. Ya. Salah satu istri Nabi bekas anak angkat Nabi. Siapa nama anak angkat Nabi itu? Antum. Coba. Anak angkat Nabi siapa? Zaid ibn Ahsan. Masya Allah. Dapat. Taib, SMP, dengerin. Siapa putri Abi Sufyan yang menikah dengan Nabi? Belakang paling cepat tuh. Berdiri. Romlah, julukannya siapa? Ummu Habibah. Ahsan, Masya Allah. Ambil. SMA, dengerin SMA. Itu lagi, baru ke Ahwat lagi. Baik, pertanyaan untuk SMA. Istri kedua Nabi siapa? Istri kedua Nabi.
Itu yang pakai serban tuh. Hah? Saudah gitu aja. Bintu siapa? Ada bintunya. Saudah bintu siapa? Hah? Masa Uzaimah. Oke, antum. Antum ya. Udah ya? Udah. Pakai baju hitam tuh, pakai baju hitam. Antum lah betul. Saudah bintu Ahsan. Fadhal. Dengerin, akhwat lagi. Akhwat. Dengerin dulu akhwat. Dari dua istri Nabi yang meninggal sebelum Nabi meninggal, SMP. Dua istri Nabi meninggal sebelum Nabi, SMP. Jangan ribut. Jawab aja. Khadijah satu. Yang nomor dua Zainab siapa? Zainab ada dua. Lama, pindah yang lain aja. Ayo siapa? Tolong musrifanya tunjuk tuh, asal tunjuk aja situ. Khadijah satunya. Zainab bintu Huzaimah. Ahsanti, Masya Allah. SMA. Siapa istri Nabi yang dinikahkan dari langit? SMA. Istri Nabi yang dinikahkan dari langit karena perintah Allah tuh. Ahsan, Zainab bintu Jahsin. Balik ke Iwan, tinggal dua nih. Ya. SMP, dengerin SMP. SMP, dengerin dulu, diam. Bibi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperselisihkan keislamannya dua siapa? Antum lah semangat kali. Jangan baca. Bukunya tutup. Siapa? Hah? Bukan. Antum. Jangan baca. Hah? Antum tak apa pertanyaan. Paling belakang tuh. Baju merah, merah tua. Diam. Apa ngomong apa? Ustaz nggak dengar, diam. Siapa? Atika dan Arwah. Ahsan. SMA. Satu lagi. Dengerin. Sebutkan 11 istri Nabi. Ayo, SMA harus kuat hafalannya. Istri 11 istri Nabi. Ayo udah antum aja cepat. Diam. Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Zainab bin siapa? Bin Huzaimah. 6. Musalamah. 7.
Juwairiyah 9. 10. 11. Oke, yang budaknya? Ahsan. Aduh, masya Allah. Hah? Ambil. Taib. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya bahwa tolong berakhlak kepada Allah. Membahas tafsir dari surah Al-Imran. Lahirlah Imam Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban. Jadi ketika Yunus alaihi salatu wassalam terkena undian itu,